Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda terapkan dalam hidup Anda, yang berisi pencerahan dari pengalaman yang saya alami di hari ini, yang siapa tahu menjadi inspirasi, menjadi ilmu bagi Anda. Karena mungkin peristiwanya sama, kejadiannya sama, tapi hikmah yang diambil mungkin berbeda. Padahal seharusnya semua kejadian itu, semua peristiwa yang kita alami, itu pasti ada petunjuk, pasti ada ilmu yang Tuhan berikan di dalam setiap peristiwa. Hanya terkadang kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa mengambil ilmunya. Karena itu memang dibutuhkan kebiasaan, dibutuhkan kita selalu berpikir yang benar, berpikir yang menyenangkan, supaya kita bisa mengambil ilmunya yang baik-baik dan yang menyenangkan saja. Bagaimana kabar Anda tepatnya di hari ini, hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021. Minggu, hari yang libur. Sebagian orang berkumpul bersama keluarganya, sebagian orang juga menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dikasihi, yang belum menikah gitu ya, bersama pasangannya, bersama pacarnya dan kekasihnya. Yang sudah menikah, punya rumah tangga bersama anak dan istrinya. Hari ini tadi, karena hari Minggu, saya tadi ada kelas IMC online juga, seorang ibu dari Cilacap. Ibu ini tadi dia belajar gitu ya, belajar dan terkejutnya bahwa ternyata kita bisa, ternyata manusia itu bisa untuk mentelepati orang, mempengaruhi orang, kemudian untuk memprogram diri sendiri, lalu mengontrol pikiran dengan baik dan sebagainya. Nah, dia mengatakan bahwa ilmu ini tidak pernah diajarkan selama sekolah, kata dia. Bahkan ibu ini juga seorang guru, tapi dia mengatakan selama ini yang diajarkan di sekolah hanya hitung-hitungan, hanya hafalan, tapi tidak diajarkan bagaimana menggunakan pikiran dengan benar, bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengontrol pikirannya supaya bisa digunakan seperti ini. Nah, dia pun mengatakan bahwa ternyata selama ini salah gitu. Selama ini hanya dicekoi, hanya dimasuki sugesti, hanya dimasuki ilmu, tapi tidak diajarkan mana ilmu yang menyenangkan, mana ilmu yang jelek. Banyak doktrin yang kata dia kelihatannya bagus, tapi ternyata setelah belajar AMC hari ini dia sadar bahwa ternyata jelek. Nah, memang yang yang ada di kita di Indonesia, pola belajarnya adalah pola belajar kebanyakan adalah menghafal B. Bahkan banyak orang tua senang ketika anaknya bisa menghafal. Padahal menghafal itu berbeda dengan memahami sebetulnya. Karena kalau kita menghafal, kita hanya disuruh menghafal kata demi kata, huruf demi huruf gitu ya. Tapi tidak dipahami, tidak belajar apa maksudnya kata ini, maksudnya kalimat ini apa. Itu tidak dipahami. Padahal di kitab suci, apalagi di Al-Quran, itu yang ada adalah bukan menghafal, tapi memahami. Coba deh Anda cari banyak ayat yang mengatakan, apakah kamu tidak memahami? Nah, banyak perintah di Al-Quran untuk memahami, bukan menghafal. Sementara kita, sistem pendidikan kita kebanyakan adalah menyuruh untuk menghafal. Itu kenapa saya juga sebagai dosen, saya di kampus tidak pernah memaksa mahasiswa untuk menghafal. Karena buat saya percuma menghafal tapi tidak paham. Mending open book, mending tidak usah dihafalkan, tapi dikasih contoh kasus dan dia paham alurnya, paham flowchartnya,
paham frameworknya, paham bagaimana menggunakannya, itu jauh lebih bagus. Dan ketika dia paham, maka otomatis pelan-pelan nanti dia hafal. Ketika saya juga di kantor, ketika ada tim saya yang dia menghafal cara kerja BTS, cara kerja mesin router, saya selalu bilang sudah nggak usah dihafalkan. Kamu pahami aja, kamu praktekkan sedikit demi sedikit, nanti pasti hafal. Hafalnya bukan karena dihafalkan, tapi karena terbiasa. Nah, ini yang juga sama dalam kita memahami pikiran. Itu kenapa saya tidak pernah menyuruh teman-teman MC untuk menghafal. Yang ada adalah memahami bagaimana pikiran bekerja. Dan memahami itu kunci dari kita terbiasa untuk mengerjakan sesuatu. Kalau tidak bisa memahami, maka nanti tidak akan bisa untuk menerapkan ilmu apapun. Itu kenapa saat saya mengajarkan AMC, saya mencoba untuk membangun dengan 3 konsep, yaitu mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Belajar utama itu belajar pikiran dulu. Kenapa? Semua ilmu yang Anda nanti serap, semua pemahaman yang Anda serap, Anda belajar matematika, belajar biologi, belajar apapun, semuanya tersimpan di kepala Anda, tersimpan di pikiran Anda. Nah, kalau Anda tidak tahu bagaimana sih kerjanya pikiran, bagaimana sih caranya menggunakan pikiran, lalu akhirnya tidak maksimal ilmu yang Anda pelajari. Harusnya ilmu tentang pikiran ini memang tidak diajarkan di sekolah, tapi diajarkan di keluarga. Dari keluarga sejak kecil sudah diajarkan, nah kamu harus berpikir seperti ini, kamu harus menggunakan pikiran seperti ini. Nah, itu dari kecil, dari keluarga membangun kebiasaan untuk berpikir, untuk bertanya sesuatu kepada orang tuanya. Tapi kadang banyak orang tua sudah hands up gitu ya, sudah menyerah ketika anaknya bertanyanya panjang, bertanyanya sampai jelimet, anaknya bilang kamu tuh nanya aja. Nah, padahal anak kecil memang default settingnya adalah bertanya, berpikir, dan itu yang harus orang tua sadari dan harus dikelola dengan baik. Bagaimana anaknya bertanya, anaknya berpikir, karena itulah harusnya manusia berpikir dan memahami. Ilmu AMC adalah menjadi dasar dari semua ilmu lainnya. Ilmu pengembangan diri, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang percintaan, ilmu tentang keluarga. Ujung-ujungnya adalah bagaimana mengelola pikiran. Mau disebut itu emosi atau apapun juga, kembalian nanti adalah mengelola pikiran dengan benar. Dan itulah kuncinya di AMC. Sehingga wajar Ibu tadi kaget bahwa ilmu ini nggak diajarkan di sekolah, ilmu ini nggak ada selama di sekolah gitu ya. Nah, tidak ada, karena saya yang mencoba membuat rumusannya, saya mencoba membuat alur materinya, ini dulu, baru ini, baru ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dicerna, mudah dipahami, dan terbukti membantu banyak orang mendapatkan apa yang dia inginkan untuk anaknya, untuk bisnisnya, untuk karirnya, dan sebagainya. Karena itu Anda yang mungkin sudah sekolahnya tinggi, sekolahnya sampai S3, S4 dan sebagainya, Anda juga perlu belajar pikiran, belajar AMC, karena inilah fondasinya, inilah ilmu dasarnya yang harus Anda pahami. Banyak juga teman-teman yang sudah doktor, sudah profesor, dia ada seorang rektor juga belajar AMC, dan mereka juga kaget ternyata seperti itu ya fenomena yang selama ini dialami. Karena banyak orang mengalami fenomena-fenomena AMC ini hanya nggak tahu itu apa dan menganggapnya itu kebetulan. Di AMC kita bahas dengan logis, dengan ilmiah, yang betul-betul ilmiah, bukan sekedar jargon ilmiah. Sadari ini dan selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.